Mari anak-anak sekolah minggu duduk dengan rapi agar kita mendengarkan cerita Alkitab pada minggu saat ini. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau melindungi kami, menjagai kami, dan memberikan kami nafas hidup sehingga bersekutu kembali pada minggu saat ini, memuji Engkau dan akan mendengarkan cerita Alkitab. Ajari kami Tuhan dan bimbing kami untuk mendengarkan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitabnya, yaitu tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau ayat 1 sampai dengan ayat 5 berarti yang dibacakan ada 5 ayat. Mari anak-anak dibuka Alkitabnya 2 Raja-Raja, tentunya di Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama membacanya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, Inang mau bertanya, siapa di sini yang pernah sakit? Atau saat ini dia sedang sakit? Ayo angkat tangannya. Buat seperti ini. Siapa yang sedang sakit? Ternyata tokoh Alkitab yang mau kita dengarkan pada minggu ini yaitu tentang seseorang panglima tentara yang sedang sakit. Sakitnya itu sakit kusta. Mari kita saksikan. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Panglima? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan sungai Abana? Sungai Parpar. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Dia. Siapa dia berani menolakku? Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja,
tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, "Mandilah, dan engkau akan sembuh." Tuhanku nyata. Terima kasih. Nah, kita tadi sudah mendengar bagaimana peristiwa Naaman. Naaman itu adalah seorang panglima tentara. Dari mana katanya tadi? Masih ingat? Yaitu dari Aram. Jadi kalau dikatakan Naaman sebagai seorang panglima tentara, itu dia adalah tentara yang sudah tinggi pangkatnya dan dia selalu berada di depan kalau sudah ada peperangan, mau berperang ke negara atau bangsa lain. Jadi dia itu mengatur sekutunya, mengatur anggota-anggotanya supaya bisa menang melawan peperangan. Itulah tugas Naaman. Ternyata Naaman ini pernah menang melawan bangsa atau negara lain, sehingga dia bukan hanya tinggi jabatannya, tapi dikatakan dia terpandang pada saat itu. Dikatakan terpandang artinya adalah dia terkenal sebagai panglima tentara yang hebat sekali untuk dapat memimpin anggota-anggotanya melawan bangsa-bangsa lain yang menjadi lawan perangnya. Itu yang membuat bahwa Naaman ini terpandang atau dikatakan terkenal. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Nah, tapi sayang, setelah kemenangan itu Naaman sakit. Dia sakit kusta. Ada yang pernah melihat sakit kusta? Sakit kusta sekarang yang dikatakan lepra tidak sama dengan dulu. Sakit kusta yang dulu itu, itu adalah penyakit kulit. Kalau misalnya kita punya luka di tangan atau di kaki, misalnya sampai bernanah, pasti itu agak berbau atau amis. Ya kan? Dan tidak ada yang suka seperti itu. Itu masih satu. Kalau misalnya ada di lutut kita bekas, misalnya kita baru jatuh atau di tangan kita, terus kita cium coba, pasti bau. Kalau ini adalah penyakit kulit yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia itu sepertinya bendol-bendol, kemudian merah-merah dan juga seperti luka dan bau sekali. Dan pada saat itu orang-orang menganggap itu adalah penyakit yang najis, penyakit yang mungkin karena dosanya. Itu anggapan orang-orang. Karena apa? Karena sakit kusta itu tidak dapat disembuhkan katanya dulu.
yang bisa menyembuhkan harus dibawa dia ke bait suci untuk disembuhkan. Kalau nggak disembuhkan imam, dia harus disembuhkan nabi. Karena imam dan nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata di tempat Naaman ini, di kerajaannya itu, ada pelayan yang masih kecil. Dia ini adalah orang Israel yang pada saat melawan suku atau bangsa lain, ternyata anak kecil ini, yang pelayan kecil ini dibawa oleh pasukan Aram, dan dia pun menjadi pelayan di kerajaan di tempat Naaman ini. Ketika pelayan atau anak kecil ini melihat Naaman itu sedang sakit dan gusar hatinya, dan dia kebingungan, udah banyak cara ku buat tapi kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya gadis kecil ini datang menjumpai nyonyanya. Siapa nyonyanya ini? Yaitu istri dari Naaman. Dibisikkan, dikatakan seperti ini, "Nyonya, ada yang ku kenal loh, ada di Israel, dia bisa menyembuhkan, yaitu seorang nabi yang bernama Elisa. Coba bawa tuanku raja itu datang menghadap Nabi Elisa. Mudah-mudahan dia bisa sembuh." Kata gadis kecil ini, "Hebat ya, padahal dia masih kecil." Ternyata anak kecil ini percaya kesembuhan itu datang karena kuasa Allah. Dia percaya bahwa Allah itu sanggup menyembuhkan, dan melalui nabi yang diutus dan dipilih oleh Tuhan, anak kecil ini percaya pasti tuannya itu sembuh. Wah, berani sekali dia mengungkapkan itu. Adakah anak kecil yang berani mengatakan kepada orang tuanya, misalnya orang tuanya lagi sakit, "Ma, Pa, kalau mama papa sakit, jangan minum obat aja. Jangan hanya pergi ke dokter. Atau jangan hanya istirahat saja. Tapi mama harus ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Mama harus ingat. Karena apa? Karena guru sekolah minggu kami, Inang Pendeta itu menerangkan, kalau ada yang sakit, percayalah mujizat itu, kesembuhan itu akan datang dari Tuhan bila kita mau berdoa dan kita mau berserah kepada Tuhan. Wah, kira-kira demikian anak kecil ini, pelayan yang kecil ini. Aduh, kalau Inang melihat itu langsung Inang salam dia. Langsung Inang katakan, hebat sekali. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan, anak-anak itulah yang akan menerima kuasa dari Tuhan. Ternyata setelah Naaman mendengarkan berita itu, Naaman pun mempersiapkan semuanya. Dikira si Naaman ini kalau nanti dia pergi ke sana, pasti Nabi itu minta uang banyak ini. Apalagi kalau aku udah disembuhkan, atau biaya perobatannya pasti mahal ini. Jadi disiapkannya perbekalannya, disiapkannya beberapa potong pakaiannya. Siapa tahu dia menginap di sana, atau siapa tahu perjalanannya itu sangat jauh sekali. Akhirnya pun dia memberitahukan kepada rajanya supaya ia permisi, dan dia pun berangkat untuk sampai kepada Elisa. Naaman ini ternyata dia berpikiran, kalau misalnya saya datang ke sana, pasti nanti Nabi itu menyambutku. Aku pasti dianggap orang yang terhormat karena aku udah terkenal di Aram. Pikirannya demikian. Pasti nanti aku diajak berdoa bersama-sama dengan Elisa, supaya nanti kami sama-sama memohon kepada Tuhan, dan kami pun melihat mujizat dari Tuhan, yaitu berupa kesembuhan. Akhirnya Naaman ini pun pergi, pergi. Udah sampai ke tempat si Elisa, sampai di depan, rupanya yang menyambutnya bukan Elisa, tapi Elisa ini menyuruh pelayannya untuk mengatakan, karena dia tahu yang datang itu sakit kusta. Terus Nabi Elisa katakan kepada pelayannya, bilang saja sama dia agar dia itu pergi mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Udah gitu aja.
Terus pelayannya datang, tap, dijumpai lagi Naaman ini, dikatakan, Panglima tentara, pergilah ke Sungai Yordan. Mandilah di sana sebanyak 7 kali. Jadi kalau dikatakan di sana pergi ke Sungai Yordan, artinya dia menyelupkan badannya sampai 7 kali supaya ia sembuh. Dan ternyata Naaman ini kesal. Kalau misalnya kata orang Medan, merepet dia. Dikatakannya kepada orang yang menunggangi kuda ini, masa aku panglima tentara hanya menjumpai pelayannya aja, gak sopan dia itu. Masa aku disuruhnya mandi 7 kali? Kan seharusnya dia ajak aku berdoa. Kata Naaman seperti itu, ayo kita balik, katanya kepada orang yang mendampinginya. Akhirnya mereka pergi. Setelah di perjalanan, datang yang menemani dia ini, yaitu anggotanya. Dikatakan seperti ini, Tuanku, kan gak sulit yang disuruh oleh Nabi Elisa tadi. Cuma disuruh untuk 7 kali kok ke Sungai Yordan. Kata Naaman, loh, Sungai Yordan itu kan gak lebih bagus dari sungai di tempat kami, di tempat kita itu. Kok disuruh pula aku mandi di Sungai Yordan? Agak bagus sedikit lah sungainya itu, kata Naaman. Tapi datang pelayannya ini mengatakan lagi, Tuhan, itu tidak sulit untuk dilakukan. Coba saja, namanya juga bagaimana caranya supaya tuanku raja ini ataupun panglima ini sehat. Coba pergi ke sana, katanya demikian. Akhirnya Naaman pun berpikiran, oh betul juga ya, kan gak sulit, kulakukan aja, siapa tahu aku sembuh. Dia pergi ke sana, tap, sampai di sungai. Dia menyeburkan badannya sebanyak berapa kali tadi katanya? 7 kali di Sungai Yordan. 7 kali dia buat, 1 kali belum ada, masih sama. 2 kali masih sama juga, sampai ke 7 kali. Akhirnya dia keluar dari Sungai Yordan itu. Ada sesuatu mujizat yang terjadi, yaitu Naaman sembuh. Nah, anak-anak sekolah minggu pasti pernah juga kan, bukan hanya pernah sakit, tapi juga pernah sembuh. Siapa yang kita yakini dapat menyembuhkan? Yaitu Tuhan kita Allah. Dialah Allah yang dapat menyembuhkan. Dan juga kita harus percaya, di samping kiri kanan kita, di sekitar kita, banyak sekali orang baik yang mau menolong dan memberkati kita. Jadi anak-anak sekolah minggu juga harus mau seperti anak kecil yang menyebarkan kebaikan dan mau memberitakan kabar baik kepada siapa saja. Kalau ada yang sakit, terlebih dahulu berdoa. Kalau ada yang sakit, terlebih dahulu percaya kepada Tuhan, baru dia mengikuti. Misalnya harus minum obat berapa kali 1 hari, atau pergi kemana supaya sembuh, rajin istirahat. Harus seperti itu supaya kita disembuhkan. Orait labora, bukan hanya sekedar berdoa terus, tapi tidak mau makan atau tidak mau minum obat, itu juga salah. Bukan hanya sekedar minum obat saja tapi tidak berdoa, itu juga salah. Tapi harus mau berdoa dan juga istirahat, kemudian minum obat, mau makan dengan rajin dan tepat waktu, supaya kita pun sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Mari berikan kebaikan kepada orang lain tanpa melihat dia itu pernah berbuat baik kepada kita atau tidak. Itu yang ditunjukkan dari teladan seorang anak kecil yang baik hati. Meski ia pelayan, tidak terpandang, tapi dia bisa terpandang karena ia mau melakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekelilingnya. Dia mau percaya kepada Tuhan yang dapat menyembuhkan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah yang memberkati kami, sehingga kami bersuka cita mendengarkan cerita Alkitab pada minggu saat ini. Tuhan, kiranya melalui
peristiwa Naaman, kami dapat belajar dari seorang anak-anak yang percaya kepada Engkau Allah atau tabib yang dapat menyembuhkan, dan Engkau juga Tuhan yang mengingatkan kami untuk mau menolong dan juga menyebarkan kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kami. Berikan kami Tuhan kesehatan, berikan juga kepada anak-anak sekolah minggu hikmat dan kebijaksanaan yang harus ibadah dari rumah dan juga harus belajar dari rumah masing-masing menuntut ilmu. Berkati guru sekolah minggu kami dan semua para pelayan di HKBP ataupun di gereja manapun itu. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.